Hitung lagi dari awal. Sehari jelang pencoblosan, ribuan logistik pemilu yang terdiri dari kotak suara, bilik suara, hingga surat suara mulai diturunkan dari gudang kecamatan untuk didistribusikan ke tingkat kelurahan di wilayah Jakarta Pusat. Selain ke tingkat kelurahan, pendistribusian logistik pemilu juga dilakukan langsung ke 3.129 TPS yang tersebar di wilayah tersebut. Guna mengantisipasi adanya gangguan, petugas gabungan mulai dari TNI Polri hingga unsur pemerintah daerah dikerahkan untuk mengawal proses distribusi. Hari ini kita melakukan distribusi logistik dari gudang kota yang ada di kecamatan ke TPS atau ke kelurahan dan langsung ke TPS. Dengan jumlah ada 4 kelurahan, ada sekitar kurang lebih 10.000 jumlah logistik yang kita distribusikan, baik itu kotak, bilik, dan juga surat suara. Sementara untuk mengantisipasi kondisi cuaca, ribuan logistik juga dilapisi dengan plastik selama proses distribusi. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Jelang hari pemungutan suara, Kesatuan TNI Polri Wilayah Hukum Metro Jaya menggelar apel pengamanan tempat pemungutan suara. 7.000 lebih personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk menjaga seluruh tempat pemungutan suara di DKI Jakarta dan juga beberapa daerah penyangga DKI selama hari pencoblosan. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya melaksanakan apel pergeseran pasukan ke tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di DKI Jakarta di lapangan Silang Monas Barat, Jakarta Selasa pagi. Sebanyak 7.000 lebih personil TNI Polri akan menjaga 60.000 TPS di DKI Jakarta dan sejumlah daerah penyangga. Kepolisian akan menempatkan 2 personil di TPS yang dikategorikan rawan, sedangkan untuk TPS yang tidak rawan ditempatkan 1 personil untuk menjaga di beberapa wilayah. Melepas pergeseran pasukan yang BKO ke wilayah-wilayah untuk mengamankan TPS. Karena kita tahu besok adalah hari pemilihan dan pemungutan suara, ya, pemungutan suara yang tersebar di tadi rekan-rekan ada 68.000 sekian, 68.000 sekian yang tersebar wilayah hukum DKI. Ya. DKI itu 5 kota administrasi dan beberapa kota sebagai penyangga ibu kota. Depok, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Bekasi Kota. Para personil tersebut akan berjaga mulai dari pencoblosan hingga diserahkan ke panitia PPK atau penyelenggara pemilu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Patroli pengawasan secara ketat dilakukan oleh Bawaslu untuk mengantisipasi serangan fajar sejak masa tenang hingga hari pencoblosan. Jika ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum akan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Guna mengantisipasi pelanggaran politik uang atau serangan fajar sejak masa tenang hingga hari pencoblosan, Badan Pengawas Pemilu melakukan pengawasan secara ketat. Pengawasan melibatkan seluruh anggota Bawaslu yang melakukan patroli selama 24 jam secara bergantian, baik secara konvensional maupun melalui media sosial. Jika ditemukan pelanggaran serangan fajar, Bawaslu akan menggandeng pihak kepolisian dan kejaksaan dalam sentra Gakumdu dan memproses pelanggar hukum secara pidana. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan, sehingga mereka bekerja 1 kali 24 jam secara bergantian, seluruh jajaran pengawas pemilu di seluruh level. Nah, ini untuk memastikan mau dia serangan fajar, mau serangan tahajud, mau serangan duha itu bisa diantisipasi. Bawaslu juga mengimbau kepada masyarakat agar menghindari politik uang serangan fajar dan segera melapor jika melihat ataupun menemukan adanya pelanggaran pemilu. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, sutradara dan 3 pakar hukum tata negara dalam film Dirty Foot dilaporkan ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu paslon Capres-Cawapres. Kemunculan film dokumenter eksplanatory Dirty Foot memunculkan ragam opini publik. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia melaporkan sang sutradara Dandi Dwi Laksono beserta 3 pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu telah merugikan salah satu paslon Capres-Cawapres. Bukan hanya itu, sejumlah acara nonton bareng Dirty Foot juga mendadak dibatalkan dengan alasan masa tenang pemilu. Manajemen M Block Space Jakarta memberi penjelasan terkait pembatalan acara nobar Dirty Foot yang semula diagendakan pada Senin 12 Februari. Pembatalan beralasan mengikuti masa tenang pemilu. Pembatalan acara nobar Dirty Foot juga terjadi di Gresik, Jawa Timur. Dalam unggahan pihak penyelenggara acara nobar yakni River Warrior menjelaskan pembatalan terjadi usai didatangi oknum kepolisian. Kurang dari 24 jam, film Dirty Foot telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Namun seketika, akun YouTube Dirty Foot terkena shadow ban sehingga hilang dari pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan skandal pembelian pesawat tempur jenis Mirage oleh Kementerian Pertahanan RI menjadi sorotan. Meski hal tudingan itu telah dibantah Kementerian Pertahanan, namun koalisi masyarakat sipil tetap melaporkan dugaan korupsi hal itu ke KPK. Lagi-lagi Kementerian Pertahanan jadi sorotan. Kali ini sorotan datang dari pemberitaan media asing tentang penyelidikan dugaan pembelian 12 jet tempur Mirage dari Qatar. Tak hanya ramai di luar negeri, berita ini juga menghebohkan publik tanah air yang sebentar lagi menggelar pemilu. Selain menyita perhatian publik, dugaan korupsi pembelian pesawat tempur di Kementerian Pertahanan juga dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi Masyarakat Sipil menemukan dugaan adanya kickback atau komisi yang diterima pejabat Kementerian Pertahanan dari hasil pembelian pesawat tersebut. Dengan membawa beberapa bukti, Koalisi Masyarakat Sipil kemudian melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ada beberapa bukti yang kami lampirkan, namun kami belum bisa menyampaikan bukti-buktinya apa saja. Akan tetapi bukti-bukti tersebut kami yakini menyokong argumentasi yang kami sampaikan dalam dokumen pengaduan. Ada beberapa, cuman kalau bicara soal bukti kan tidak terkait dengan kuantitas ya, tapi sejauh mana bukti itu bisa menjelaskan. 1 atau 2 bukti tidak menjadi persoalan bagi kami, tapi bukti-bukti itu kami yakini dapat dijadikan petunjuk oleh KPK untuk mendalaminya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan membantah informasi tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa berita tersebut adalah fitnah dan bohong. Jelas ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada 3 hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Mirage, even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat Mirage dan artinya tidak ada kontrak yang efektif ya, di Kemhan terkait dengan pembelian Mirage. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut itu jelas adalah fitnah. Meski pemberitaan media asing tersebut sulit dibuktikan, namun informasinya terlanjur membuat heboh publik tanah air. Polemik pembelian pesawat tempur itu tetap bergulir meski Kementerian Pertahanan telah membantahnya. Publik menunggu tindak lanjut KPK atas kasus ini.
Jika benar terbukti, maka siapapun yang terlibat wajib diseret ke pengadilan. Namun jika dugaan itu tidak terbukti, maka nama baik siapapun yang disebut dalam laporan harus dipulihkan agar tidak ada kecurigaan bahwa kasus ini bermuatan politik. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan analis transformasi pertahanan Aditya Batara dan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana. Selamat sore, Mas Kurnia dan Mas Aditya. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kurnia, tadi Anda bersama dengan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil juga melaporkan gitu ya, dan salah satu laporannya ini ialah terkait dugaan korupsi dan persoalan mengenai cashback yang diterima oleh Kemenhan terkait dengan pembelian 12 jet tempur Mirage. Dari data Anda, berapa cashback yang diterima oleh Kemenhan dalam hal ini? Ya, yang pertama, sebagaimana tadi kami sampaikan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ini berangkat dari pasal 41 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu peran serta masyarakat dalam upaya mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Kenapa harus ada kata dugaan di depannya? Karena untuk memverifikasi korupsi atau bukan, itu bukan ranah masyarakat, akan tetapi aparat penegak hukum. Oleh sebab itu kami antarkan ke aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua, dalam kaitan pelaporan ini, sama sekali tidak ada kaitan dengan isu politik. Jadi kami tentu tidak terima juga ketika ada pihak yang melabelisasi gerakan masyarakat sipil yang berusaha untuk menemukan kebenaran atas simpang siurnya informasi langsung diklaim terkait dengan isu politik. Dua itu dulu pada bagian awal pondasi saya berbicara. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang kami laporkan, yang pertama adalah terkait dengan indikasi kemahalan harga ketika ada rencana pembelian pesawat Mirage 2000 Street 5 beberapa waktu yang lalu. Apa yang kami bawa ke KPK, kami mendapatkan data pembelian pesawat tersebut 20 tahun lalu, sekali lagi 20 tahun lalu, itu harganya sekitar 23 juta US dollar sampai 35 juta US dollar. Kemudian 20 tahun kemudian atau beberapa tahun yang lalu, harganya rencana yang akan dibeli oleh Kementerian Pertahanan itu sekitar 66 juta US dollar. Tentu menjadi pertanyaan, kenapa ada selisih yang sangat besar, padahal harga 23 sampai 35 juta US dollar tersebut itu perkiraan harga tahun 97. Tentu waktu yang sangat lama. Kalau kita sederhanakan lagi agar masyarakat lebih paham, kita membeli satu barang elektronik, tentu setiap tahun harganya akan turun karena ada penurunan kualitas barang dan lain sebagainya. Beda urusannya kalau tanah, itu kan setiap tahun pasti naik. Oleh sebab itu, terkait dengan potensi kemahalan harga tersebut, apa yang kami minta? Satu, kami meminta sebenarnya Kementerian Pertahanan kan melalui juru bicara Mas Dhanil Anzar Simanjuntak sudah mengatakan kontrak ini dibatalkan. Yang kami minta adalah mana dokumen administrasi pembatalan tersebut. Satu. Kemudian yang kedua, Kementerian Pertahanan harus menjelaskan kenapa ada range yang sangat berbeda dan ada indikasi kemahalan yang luar biasa terjadi dalam proses perencanaan pembelian Mirage. Kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi, ada potensi kickback. Kami sebenarnya merujuk pada pemberitaan msn.com yang selama ini atau beberapa hari ke belakang itu tersiar ke tengah masyarakat. Kami karena ada keterbatasan memperoleh bukti, meminta keterangan terkait dengan hal tersebut, kami meminta agar KPK yang melakukan verifikasinya. Karena kalau berdasarkan pemberitaan tersebut,
nilai kickbacknya puluhan juta US dollar Oke, yang baik. disinyalir diterima oleh penyelenggara negara Baik. di Kementerian Pertahanan. Baik. Dalam tahapan itu kami menyampaikan kepada Baik, KPK. baik. Mas Aditya tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya Jubir Kemenhan sudah menyangkal hal ini begitu ya, berdalih bahwa ini sudah dibatalkan tidak jadi gitu. Namun ada satu tadi yang dijelaskan juga bahwa kontraknya tidak efektif. Bagaimana sebenarnya kontrak dalam pembelian alutsista ini, Mas Aditya? Ya, terima kasih Mbak Zila. Jadi sebenarnya kalau dalam akuisisi alutsista, hal yang perlu diperhatikan adalah terkait perencanaannya, gitu ya, dari level perencanaan rentbootnya seperti apa sih di tiap-tiap matra. Seharusnya kalau kita berbicara tentang kenapa akhirnya dibatalkan, ini seharusnya sudah menjadi mitigasi risiko dari perencanaan tersebut. Dugaan saya ini tidak dimitigasi, gitu ya, karena terlihat kemarin tiba-tiba karena alasan fiskal akhirnya dibatalkan. Artinya kalau kita melihat ada problem sistemik dalam perencanaan atau penganggaran pertahanan di dalam Kementerian Pertahanan. Nah, terkait pertanyaan tadi Mbak Zila tentang kontraknya tidak efektif, ya sebenarnya itu seperti sebuah perjanjian dagang biasa gitu ya. Ketika misalnya ada letter of intent untuk membeli, tapi kemudian ada permasalahan teknis tidak bisa diakuisisi karena keterbatasan finansial, sah-sah saja. Cuman kalau kita melihat seperti tadi saya sebutkan di awal, artinya memang ini sebenarnya menjadi pertanyaan besar gitu ya. Sebenarnya pembelian atau akuisisi Mirage ini serius atau enggak untuk kemudian mengisi gap yang menurut Kementerian Pertahanan itu penting. Karena sekarang harus diakui memang kesiapsiagaan operasional pertahanan udara itu memang minim dan seharusnya sudah bisa diprediksi ya dari setidaknya ketika periode Pak Menhan menjabat gitu ya, ini sudah harus dipersiapkan sejak awal, tidak kemudian muncul di akhir yang akhirnya kalau kita berbicara dugaan korupsi ya, tadi saya menyambung Mas Kurnia, dalam konteks akuisisi senjata gitu ya, dan saya pikir dalam konteks akuisisi manapun gitu ya, perencanaan yang baik tentunya bisa memitigasi risiko korupsi gitu ya, itu harus kita sepakati bersama. Mas Aditya, tapi biasanya kalau misalnya kita ngomongin kontrak, ketika ada pembatalan, apakah ada ganti rugi atau kerugian yang ditanggung oleh pihak pembatal misalnya, atau membayar penalti atau sebagai dan lainnya? Dalam hal ini enggak, Pak. Sebenarnya enggak ada kontrak bahwa ada perjanjian atau penalti ya, yang saya pahami dalam kontrak Mirage itu. Dan juga sebagian besar biasanya kontrak pertahanan yang memberikan penalti itu untuk barang-barang baru, gitu ya, alutsista baru, karena memang mereka harus mengeluarkan operational cost untuk menghasilkan satu produk senjata. Kalau ini kan enggak, sebenarnya senjatanya udah ada, kita hanya membeli barang yang ada, kemudian plus mungkin sedikit diperbaiki. Jadi untuk penalti saya rasa tidak ada dalam hal ini. Oke, Mas Kurnia, dulu tahun 2009 atau 2019 kalau nggak salah, pernah ditawari Indonesia untuk dapat pesawat Mirage ini secara gratis, namun kita menolak begitu ya. Lalu sekarang mau dibeli dengan harga yang cukup fantastis. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, sebenarnya kalau analisis terkait dengan urgensi kebutuhan pesawat Mirage itu, Mas Aditya Batara yang saya rasa punya kapasitas menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi memang logika sederhana, kalau tahun 2009 itu ditolak, tentu menjadi pertanyaan kenapa beberapa waktu yang lalu sempat direncanakan pembelian itu. Karena kalau kita bicara tentang alutsista bekas, ini kan sempat mengemuka diskursusnya di tengah masyarakat. Jangan lupa ketika kita beli barang bekas tentu ada biaya maintenance yang saya rasa itu juga bernilai cukup fantastis. Apakah itu efektif? Apakah itu sejalan dengan rencana atau grand design pertahanan dari pemerintah Indonesia? Itu yang publik pertanyakan saat ini. Kemudian saya ingin tambahkan beberapa atau dalam pemberitaan luar negeri dalam situs MSN yang sempat viral itu menyebutkan ada informasi dari Badan Anti Korupsi luar negeri terkait dengan investigasi tentang pengadaan pesawat Mirage di Kementerian Pertahanan, diinformasikan kepada kedutaan suatu negara. Oleh sebab itu, dalam pernyataan kami di KPK juga meminta agar KPK berkoordinasi dengan
otoritas negara lain terkait yang juga menangani tindak pidana korupsi, dan ini bukan kali pertama. KPK sudah sering melakukan itu. Untuk apa? Untuk mengecek kebenarannya. Jadi salah bagi pihak-pihak misalnya mengatakan bahwa koalisi masyarakat sipil mengatakan ada korupsi. Karena kami tidak pernah mengatakan itu, kami justru meminta agar otoritas negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, yaitu KPK, untuk memvalidasinya. Jadi, satu, kami tidak berharap ada labelisasi politik, kemudian kami berharap pihak-pihak terkait membiarkan KPK agar menelusuri lebih lanjut. Baik, jadi lebih fokus kepada dugaan korupsinya begitu ya, Mas Kurnia? Gimana, Mbak? Maaf. Iya, lebih fokus kepada dugaan korupsinya begitu ya. Mas Aditya, kalau misalnya tadi disampaikan juga sama Mas Kurnia soal urgensi juga, terus ini kan kalau kita lihat Mirage ini selain udah tua, pembeliannya juga rencananya melalui broker gitu ya. Bukannya bagaimana sih sistem yang sebenarnya harus dilakukan, bukannya harusnya G2G atau seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Industri Pertahanan, memang di situ ada kata wajib kemudian membeli alutsista dari dalam negeri. Jika seandainya industri dalam negeri belum bisa memenuhi, maka harus melalui kontrak G2G gitu ya, dan melibatkan industri pertahanan dalam negeri. Artinya ini harus dipatuhi gitu ya. Tapi kadang-kadang kan dalam kondisi mendesak, memaksa, seringkali ada satu kecenderungan, khususnya dalam konteks akuisisi pertahanan, kondisi-kondisi strategis yang akhirnya menjadi justifikasi untuk melakukan akuisisi dengan melakukan semacam shortcut gitu ya dalam pengadaan senjata. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya harus kemudian di-clearkan dan kemudian Kemenhan harus menjelaskan gitu ya terkait dengan sebenarnya Mirage ini dibutuhkan atau enggak. Kalau 2019 ditolak, kemudian apa alternatifnya? Terus kenapa sekarang akhirnya memutuskan mengambil Mirage kembali? Gitu. Ini kan kita balik lagi ke pertanyaan soal MEF gitu ya. Sebenarnya Kemenhan yang sekarang ini capaian MEF-nya seperti apa gitu? Apakah Mirage bagian dari MEF atau enggak gitu ya? Sehingga apakah ini, jadi kalau tadi Mas Kurnia menganalogikan soal barang bekas, saya menganalogikan seperti apa ya? Ibarat kata lapar mata jadinya Mbak, di ujung gitu ya. Kayaknya wah udah beli aja gitu, ini harganya kayaknya kita udah butuh banget gitu, harganya mahal nggak apa-apa. Nah ini yang harus dihindari. Kalau perencanaan defense planningnya benar, risiko semacam ini tidak perlu terjadi sekarang gitu ya. Harusnya 2019 kalau memang defense planningnya dari awal mengikuti MEF, bisa langsung dibeli 2019 gitu ya, ketimbang harus menunggu kemudian saat ini. Seperti itu kira-kira Mbak. Oke, berarti Mas Kurnia, ini kan ada desakan juga bahwa tadi sebenarnya yang kita tuntut adalah bagaimana penjelasan Menhan dalam hal ini begitu ya, untuk membuat kasus ini clear begitu agar tidak ada simpang siur. Jadi penjelasan apakah ini benar hoax ataukah memang benar ini ada rencana begitu. Apakah Anda juga setuju nantinya akan DPR memanggil Menhan untuk menjelaskan hal ini? Ya, penting karena ini sudah menjadi diskursus di tengah masyarakat. Sekali lagi, yang didiskusikan oleh masyarakat adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia, bukan calon presiden dalam kaitan dengan pemilu. Oleh sebab itu, dalam kapasitas pejabat publik harus mengklarifikasi. Memang sudah diklarifikasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan, sekali lagi, dengan mengatakan sudah dibatalkan. Tidak sulit sebenarnya. Kalau memang sudah dibatalkan, tolong tunjukkan surat pembatalan tersebut, kemudian disampaikan terkait dengan perdebatan, hiruk-pikuk perdebatan tentang rencana, urgensi. Tolong paparkan kepada masyarakat. Bagaimana sebenarnya proses pembahasan, sehingga ada rencana untuk melakukan pengadaan itu. Terlepas dari rencana itu ditunda, dibatal, itu urusan lain. Tapi masyarakat butuh kenapa timbul harga puluhan juta US dollar yang berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Sederhana saja sebenarnya yang kami lakukan tadi pagi, karena kami hanya menyerahkan diskursus ini, memindahkan diskursus ini ke diskursus masuk pada aspek hukum, yaitu di Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian, Pak.
Baik, baik. Baik, terima kasih Mas Kurnia, peneliti ICW, dan juga Mas Aditya Batara, analisis transformasi pertahanan. Dan sebelumnya kami juga telah mencoba untuk menghubungi Jubir Kemenhan RI, Daniel Anzar Simanjuntak, namun tidak ada respon hingga saat ini. Terima kasih telah bergabung di iNews Sore, salam sehat selalu. Pemirsa, sutradara dan 3 pakar hukum tata negara dalam film Dirty Foot dilaporkan ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu 2024 telah merugikan salah satu paslon Capres-Cawapres. Kemunculan film dokumenter eksplanatory Dirty Foot memunculkan ragam opini publik. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia melaporkan sang sutradara Dandi Dwi Laksono beserta 3 pakar hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari ke Mabes Polri. Pelapor menilai film dokumenter yang gamblang memaparkan data dan temuan dugaan kecurangan pemilu telah merugikan salah satu paslon Capres-Cawapres. Bukan hanya itu, sejumlah acara nonton bareng Dirty Foot juga mendadak dibatalkan dengan alasan masa tenang pemilu. Manajemen M Block Space Jakarta memberi penjelasan terkait pembatalan acara nobar Dirty Foot yang semula diagendakan pada Senin 12 Februari. Pembatalan beralasan mengikuti masa tenang pemilu. Pembatalan acara nobar Dirty Foot juga terjadi di Gresik, Jawa Timur. Dalam unggahan pihak penyelenggara acara nobar yakni River Warrior menjelaskan pembatalan terjadi usai didatangi oknum kepolisian. Kurang dari 24 jam, film Dirty Foot telah ditonton lebih dari 1 juta kali. Namun seketika, akun YouTube Dirty Foot terkena shadow ban sehingga hilang dari pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sutradara beserta 3 pakar hukum tata negara dalam film Dirty Foot dilaporkan ke Mabes Polri. Sejumlah acara nobar juga mendadak dibatalkan. Dan kita sudah bergabung dengan Dandi Dwi Laksono, sutradara Dirty Foot, dan Wirya Adiwena, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, yang telah bergabung melalui saluran atau sambungan Zoom. Apa kabar Mas Dandi dan Mas Wirya? Kabar baik, Mas Zila. Oke, kita ke Mas Dandi terlebih dahulu. Mas Dandi, karya Anda yang lagi jadi perhatian publik begitu ya, menjelang pelaksanaan pemilu 2024 ini, lalu tiba-tiba Anda dan 3 pakar hukum tata negara dilaporkan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini hat-trick laporan ketiga polisi buat saya. Oke. Jadi ada 3 laporan ya Mas Dandi ya? Enggak, sebelumnya tahun 2017 untuk artikel, kemudian 2019 untuk posting tentang Papua, dan 2024 tentang film. Jadi di masa periode Pak Jokowi ini saya sudah 3 kali dilaporkan polisi. Terus gimana tanggapannya Mas kali ini? Ya, semakin mengkonfirmasi bahwa kita sedang ada masalah serius dengan demokrasi, dan jika sebuah film yang sumbernya terbuka bisa diuji, bisa diverifikasi, bisa dibantah lewat film yang lain gitu ya. Harus selalu berurusan dengan hukum, ya kita ingat kasus Haris dan Fathia kan ya. Dan dikriminalisasi karena laporan pejabat, lalu menggunakan anggaran negara untuk menggelar pengadilan, menghabiskan energi dan aparatus negara untuk ngurusin satu komplain orang gitu ya. Yang pengadilan terbukti ternyata ya mereka bicara berdasarkan sesuatu yang mestinya tidak diuji di pengadilan tapi diuji di forum-forum ilmiah. Jadi kalau polisi mau menguji film ini di BAP atau jaksa mau menjadi penuntut film ini di BAP dan kita ketemu di pengadilan, ya akan terulang seperti Haris dan Fathia. Oke, tapi ini pure data kan Mas yang Mas Dandi sajikan di film dokumenter ini, semuanya data yang berbicara dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, dan bahkan ini kami mengutip dari banyak media, dan mestinya apa yang kami kerjakan ini dikerjakan dia. Studionya tentu teman-teman media lebih bagus bikin studio, kamera blognya mungkin teman-teman media lebih keren, teman iNews kan bisa menggunakan semua footage di library-nya untuk bikin yang sama. Jadi yang kami lakukan sebenarnya ya teman-teman media bisa lakukan. Tapi kalau kita mungkin penasaran, apa sih Mas dasarnya Mas Dandi dan tim ini membuat film dokumenter ini? Ya, saya merasa tadi serpihan peristiwa yang kami ambil dari media ini sebenarnya ada di media, tapi
dia berserak, tertumpuk dengan berita harian yang lain, bahkan tertumpuk dengan tsunami informasi di media sosial dan juga hiburan dan segala macam, sehingga kita nggak punya waktu berjarak yang cukup untuk melihat dari perspektif yang lebih luas dan besar. Jadi nggak ada yang clippingin kira-kira gitu. Jadi sebenarnya kan clipping digital gitu ya. Lalu kemudian dianalisis gitu, connecting the dot-nya di mana gitu. Dan lagi-lagi nggak ada yang baru yang kami sampaikan. Yang baru adalah passion untuk menjahit dan mengkumpulkannya, kemudian merangkai dengan para expertise yang mudah dipahami oleh publik runutannya gitu. Jadi ya saya nggak ngerti kalau ini dianggap merugikan paslon tertentu, mestinya perlu dilihat lagi bahwa film ini tidak bicara paslon. Film bicara sebuah sistem dan kekuasaan dan ruling party gitu ya, pihak yang sedang berkuasa yang kemudian kami lihat dia cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk tendensi kemenangan bagi punya preferensi politik untuk kemenangan bagi pihak tertentu. Nah sehingga ketika kami buka patronnya, maka mungkin ya kliennya, kalau kita bicara dalam relasi patron and klien gitu ya, pihak yang merasa diuntungkan oleh sistem inilah yang terganggu. Padahal yang kami serang adalah sistemnya gitu. Jadi otoritas dari Presiden Jokowi yang kami pertanyakan, yang kami indikasikan tidak netral, yang kami indikasikan abusing power, yang ini kebijakan ini membuat in favor atau membuat preferensi, memberikan privilege pada pihak tertentu. Dan ya kalau kemudian pihak tertentu ini yang merasa dirugikan, ya bagi saya logikanya aneh, karena dia berarti mengasosiasikan dirinya dengan sistem ini. Dan saya pikir itu pilihan yang nggak strategis, karena artinya dia berjarak saja dengan kritik kami terhadap sistem ini. Dia sebagai orang yang diuntungkan mestinya stay cool, misalnya. Tapi ketika dia mengambil peran, jadi dia menjadi juru bicara pada presiden, pada presidensi, pada sistem, pada kekuasaan sedang running gitu. Nah, ketika dia pasang badan di antara itu, maka publik langsung cepat mengidentifikasi justru ini ternyata bagian dari kekuasaan itu gitu. Jadi ya saya nggak ngerti konsultan politiknya siapa. Oke. Baik, tapi kalau kita lihat gitu ya, sayangnya ada beberapa dugaan intimidasi yang dilakukan, seperti acara nobar yang dibatalkan, didatangi polisi, katanya juga didatangi Intel, lalu ada link pencarian yang katanya hilang begitu ya, sudah tidak bisa dicari lagi. Apakah ini termasuk dalam pembungkaman pembebasan berpendapat kali ini, Mas Wirya? Ya, jadi sebenarnya yang terjadi terhadap teman-teman yang sudah dengan sangat baik membuat film dokumenter Dirty Code ini adalah keberlanjutan dari sebuah tren yang sangat mengkhawatirkan. Jadi memang serangan terhadap warga negara yang menjalankan haknya untuk berpendapat secara damai itu sudah sering terjadi di negara ini. Jadi setidaknya tahun 2023 saja, Mbak, itu sudah ada 95 serangan terhadap pembela HAM dengan total jumlah korban sebanyak 268 orang. Ini 63% naik dibanding tahun sebelumnya, 168 orang, dan menjadi yang tertinggi sejak tahun 2019. Di mana pada tahun 2019 itu ada demonstrasi besar-besaran dan banyak juga orang mengalami intimidasi. Pun terkait kriminalisasi, ini ada keberlanjutan dari antara 41 orang yang sudah dikriminalisasi pada tahun 2023. Dan ini adalah tren yang sangat mengkhawatirkan dan justru membuat saya sangat heran apa yang dilakukan oleh Mas Dandi, Mbak Bivitri, dan teman-teman. Itu adalah sebuah hal yang seharusnya diapresiasi siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin negara ini. Bukankah ini hal yang sangat baik ya? Warga negara menggunakan haknya dengan baik, aktif dan berpartisipasi dalam lingkup yang sudah dijamin oleh konstitusi. Seharusnya pemimpin senang kalau ada warga negara yang menjalankan hak konstitusionalnya. Apalagi pada saat di mana para pemimpin ini berbondong-bondong mengajak warga negara untuk datang melakukan satu hak konstitusionalnya lagi, yaitu memilih. Sungguh sangat aneh dan di luar nalar saya untuk melihat hanya satu saja yang diizinkan, sementara yang satunya justru dikriminalisasi. Dan ini seharusnya buat kita bertanya-tanya, sebenarnya
apa yang ada di pikiran orang-orang yang berusaha melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang sudah warga negara sendiri yang sudah melakukan tugas dengan sangat baik, menjalankan haknya dengan sangat baik. Oke. Baik, tidak hanya Mas Dandi dan tim begitu ya, kalau kita lihat gitu banyak mungkin orang-orang atau beberapa orang yang ingin mencoba untuk memperlihatkan, menunjukkan kondisi demokrasi di Indonesia yang mengkhawatirkan, itu juga turut diintimidasi bahkan dikriminalisasi. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini, Mas Wirya? Yang saat ini terjadi adalah potret buruk penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Saya pikir kekhawatiran yang ditunjukkan oleh berbagai macam kalangan sudah menonton film Dirty Food ini adalah keberlanjutan dari tahun demi tahun situasi buruk penegakan hak asasi manusia. Sudah banyak sekali pihak-pihak yang mewanti-wanti menyempitnya ruang kebebasan sipil. Di sini yang perlu menjadi kekhawatiran kita bersama-sama adalah saat ada satu lagi sebuah produk yang dibuat melalui proses penelitian yang baik, menggunakan informasi yang dapat dibuka secara publik, disampaikan oleh 3 pakar yang ahli dalam bidangnya, masih dimentahkan begitu saja tanpa harus menggunakan data, fakta, ataupun analisis tandingan. Hanya sekedar menggunakan ancaman kriminalisasi saja. Sebelumnya tadi Mas Dandi sudah menyebutkan ada kasus Fathia dan Haris yang juga kemudian dikriminalisasi atas dasar sebuah laporan yang diterbitkan setelah melalui proses penelitian tanpa sebelumnya diberikan tandingan analisis data dan fakta. Ini adalah sebuah tren yang membuat kita khawatir sebuah produk yang sudah ditelurkan melalui proses yang sangat panjang dan tertib saja itu bisa dikriminalisasi. Sejauh mana kemudian hak-hak kebebasan berekspresi ini akan dibatasi? Itu yang harusnya menjadi kekhawatiran kita bersama-sama juga. Oke, Mas Dandi, Pak JK menyatakan bahwa film dokumenter Anda penuh dengan fakta, namun hanya 25% saja. Itu artinya kecurangan atau kondisi demokrasi kita yang menurun di Indonesia ini kondisinya lebih dari 25% parahnya. Gimana Mas Dandi? Ya, artinya Pak JK punya tanggung jawab lebih besar untuk membuka 75% yang lain. Saya harap Dirty Food 2 yang bintang filmnya Pak JK dan dia menceritakan apa 75% sisanya itu. Oke, tapi kalau Mas Dandi ngelihat sendiri memang separah dan sudah darurat itu kita saat ini? Kami kan mengumpulkan kasus-kasus yang cukup banyak, tapi tentu nggak bisa kami akomodasi semuanya dan melalui proses sorting, kemudian verifikasi, ya kemudian double check gitu. Jadi kalau ada satu fakta, kalau ada satu informasi yang tidak terkonfirmasi atau tervalidasi oleh sumber yang lain, kami nggak bisa naikin gitu, walaupun seru dan seksi gitu kayaknya, tapi kalau nggak ada sumber lain yang tidaknya pairingnya nggak ada gitu, kami drop. Jadi memang kalau dikatakan ini 20% ya bahkan saya juga nggak yakin 20%, tapi ini sampel yang bukan puncak gunung es bagaimana pemilu kita dikerjain sejak dalam sistem gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin soal level kecurangan yang serangan fajar yang semua orang bisa bikin, nyoblos-nyoblos surat suara yang mungkin tuh siapa yang sedang di lapangan saat itu punya siapa gitu ya, nyurangin suara dan segala macam. Tapi kami bicara kepada sistem. Jadi ada tidak ada peristiwa yang kecil di lapangan, ini sistem sudah didesain, tinggal ditekan tombol kira-kira gitu ya kalau pakai metafora. Yang kebetulan sebenarnya sistem ini dibikin bareng-bareng dengan para oligarki gitu. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan memberikan hak suaranya di Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Ganjar akan mencoblos bersama istri dan anaknya besok pagi. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atikoh dan anaknya Alam Ganjar akan menggunakan hak suaranya di TPS 11 Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah.
Lokasi pencoblosan berdasarkan alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk. Selain bersama keluarga, sejumlah anggota tim pemenangan Ganjar Mahfud juga akan mencoblos di TPS yang sama. Untuk Capres nomor 3 Pak Ganjar Pranowo itu nanti rencana akan menggunakan hak pilihnya di Lempong Sari, tepatnya di TPS 11, dekat dengan kelurahan. Sudah ada konfirmasi apa? Sudah. Gimana Pak? Beberapa hari yang lalu seperti masyarakat pada umumnya sebelum tanggal 15 Januari penutupan pendaftaran pemilih pindahan itu sudah mendaftar. Sementara itu, distribusi logistik pemilu di Kota Semarang sudah sampai di tingkat kelurahan, termasuk di Kelurahan Lempong Sari, tempat Ganjar dan keluarga mencoblos. TPS berukuran 8 x 10 meter ini didirikan tepat di tengah jalan Lempong Sari. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama istri dan anaknya dijadwalkan akan mencoblos di TPS 106 Sambilegilor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Saat ini persiapan di TPS tersebut sudah mulai dilakukan. Jelang pencoblosan, berbagai persiapan terus dilakukan di tempat pemungutan suara. Salah satunya di TPS 106 Sambilegilor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. TPS ini nantinya akan digunakan Mahfud MD bersama istri dan anaknya untuk mencoblos. Mahfud terdaftar di DPT dengan nomor 150, istrinya Zaizatun Nihayati dengan nomor 270, dan putranya Royhan Akbar dengan nomor 196. Mahfud MD bersama keluarga direncanakan menggunakan hak pilihnya sekitar pukul 8 pagi. Di TPS tempat Mahfud dan keluarga mencoblos akan ada persiapan khusus, terutama untuk mengakomodir media-media yang akan meliput. Persiapan khusus jelas ada, jadi kita membuat senyaman mungkin ketika keluarga beliau, Pak Mahfud, serta teman-teman media juga pihak-pihak lain yang akan memantau kegiatan tersebut. Jadi diantaranya TPS kita buat cukup eksklusif ya, sederhana, tapi ya bagi kami orang kampung sudah cukup eksklusif gitu. Di samping itu kita sudah petakan keamanan di sekitar, sudah kita sediakan layanan-layanan untuk agar beliau waktu keluar dari rumahnya sampai ke TPS itu ada yang mengiringi, kemudian kita akan sambut di TPS 106. Sementara itu di TPS 106 Sambilegilor, Maguwoharjo, Depok, Sleman, terdapat 274 daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu dan pilpres tahun 2024. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Jelang pencoblosan, persiapan terus dilakukan di sejumlah TPS, seperti di TPS 33 Desa Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat, dan TPS 34 Manahan, Solo, Jawa Tengah, yang akan menjadi tempat pencoblosan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan menggunakan hak pilihnya di TPS 33 di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Syarif Ketua KPPS Babakan Madang, persiapan di TPS 33 sudah mencapai 65%. Kotak suara pun sudah tiba di lokasi. Kalau untuk TPS 33 untuk Bapak Prabowo ya, calon presiden nomor urut 2 itu sekitar 255. 255. Belum BPTB itu, Pak. Kemungkinan Pak Prabowo nyoblos di sini? Iya, memang di sini. Kemungkinan ya. Jam berapa tuh, Pak? Kira-kira itu sekitar jam 9.10-an. Sementara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan melakukan pencoblosan di TPS 34 Manahan, Solo, Jawa Tengah bersama istrinya Selvi Ananda yang diselenggarakan di area parkir lapangan mini soccer. Uniknya persiapan di TPS 34 didekorasikan dengan tema Valentine sesuai dengan perayaan Hari Kasih Sayang yang jatuh pada 14 Februari 2024.
Karena kebetulan di tahun ini jatuh di tanggal 14 Februari yang biasanya hari Valentine. Kami ngambil tema Valentinean itu dengan begon-begon warna pink. Ornamennya itu nanti seperti apa? Bisa didetailkan? Ornamen maling kasih bunga-bunga yang senada-senada dengan warna pink. Nanti kan Cawapres 02 nyoblos di sini, gitu. Ya. Apa ada pengamanan khusus atau seperti apa nanti di sini? Untuk Cawapres memang kami nyoblos di sini. Diharapkan pesta demokrasi esok akan dinikmati seluruh warga Indonesia dengan damai dan lancar. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, dan Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan akan mencoblos di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies dan keluarganya dijadwalkan datang ke TPS pukul 7 pagi. Petugas mempersiapkan TPS 60 di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Petugas baru membangun tenda siang tadi, sementara logistik pemilu baru akan disalurkan pada sore ini. TPS akan menjadi lokasi Anies Baswedan dan juga keluarganya menggunakan hak suaranya di pemilu 2024. Lokasi TPS ini tak jauh dari tempat tinggal Anies Baswedan. Rencananya Anies akan datang ke TPS pada pukul 7 pagi. Saya dapat info ada banyak yang minat pindah ke TPS ini. Iya, tapi karena sudah kuotanya sudah penuh ya jadi nggak bisa. Oh gitu. Paling di TPS-TPS lain bisa masuknya. Oke, di kelurahan ini ada berapa TPS? Di kelurahan ini 188 TPS. Sementara itu Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana akan menggunakan hak suaranya di TPS Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pengamanan ketat dan berbagai persiapan terus dilakukan di lokasi. TPS 10 Kecamatan Gambir menjadi tempat Presiden Jokowi dan juga Ibu Riana mencoblos, berlokasi di halaman Lembaga Administrasi Negara Jalan Veteran Jakarta Pusat. Petugas menyiapkan logistik pemilu mulai dari surat suara, kotak suara, meja, tenda hingga dekorasi. Pengamanan di lokasi juga diperketat. Presiden dan Iriana dijadwalkan mencoblos pada pukul 8 pagi. Selain Jokowi dan Iriana, ada 120 orang lainnya yang terdata dalam daftar pemilih tetap di TPS ini. Sementara itu, anak-anak dan menantu Jokowi mencoblos di tempat berbeda. Persis sama. Masuk dari pintu masuk, kalau di sini posisinya di belakang ya. Nanti setelah pertama dicatat dulu di TPS 4 namanya. Setelah itu dicatat yang kedua, dibagikan ya di TPS 5, terus alurnya ke TPS 2. Setelah itu nanti dibuka surat suaranya di sana. Saya buka, saya tunjukkan kepada khalayak yang hadir bahwa ini masih clear, belum ada dicoblos, masih bersih gitu ya. Dilipat lagi yang di samping saya itu KPPS 3 namanya, nanti diserahkan kepada pemilih. TPN Ganjar Mahfud meminta semua pihak mengawasi quick count yang bisa disalahgunakan dan dimanipulasi saat penghitungan suara masih berjalan sebelum penghitungan suara resmi KPU. TPN juga meminta Bawaslu bersikap adil dalam menyikapi informasi perhitungan suara yang beredar di masyarakat. Itu mengenai upaya hukum apabila terjadi manipulasi hasil quick count. Ya. Nah ini masyarakat punya hak ya untuk melakukan upaya hukum, membuat pengaduan kepada Bawaslu, ya, dan kemudian Bawaslu akan memberikan rekomendasi mengenai dugaan pelanggaran quick count itu kepada KPU, dan nanti tentu akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan. Nah, sanksinya itu bisa peringatan, bisa pencabutan sertifikat terdaftar sebagai lembaga survei quick count dalam pemilu ini. Nah, ini sekedar untuk memberikan tambahan saja, tapi yang saya mau katakan adalah kita worried dengan quick count yang bisa disalahgunakan. Kita worried mengenai quick count yang bisa dimanipulasi. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kita betul-betul mesti menghormati kedaulatan rakyat dan menjaga dan mengawal. Ya. Nah, kita merespon luar biasa. Begitu 03 menang mutlak di luar negeri berdasarkan exit poll, kemudian Baspasu cepat-cepat membuat press release untuk mengatakan bahwa itu adalah hoax. Ya monggo, itu antisipatif. Ya. Ini adalah satu yang
antisipatif. Ya. Katanya dia tegaskan bahwa akan ada penghitungan suara nanti pada tanggal 14 Februari berbarengan. Jadi exit poll tidak ada di luar negeri. Nah kalau yang kira-kira exit poll itu yang menang 02 kira-kira Bawaslu akan begitu enggak? Kan persoalannya begitu. Ya. Kenapa begitu cepatnya, begitu sigapnya pada saat 03 unggul hampir 80% di seluruh pemungutan suara di luar negeri. Bahkan kemarin di Malaysia kan itu kan. Monggo kalau itu sebagai suatu antisipatif supaya tidak terjadi kebingungan, silakan tetap dalam posisi netralitas posisi KPU dan Bawaslu. Ya. Jangan sampai ini tidak ada wasit. Ya kan? Kita berharap KPU dan Bawaslu pun juga akan melaksanakan. Demi menyukseskan penyelenggaraan pemilu, petugas KPPS, KPU, TNI, Polri hingga warga bergotong royong mendistribusikan logistik pemilu ke tiap TPS. Di ND Nusa Tenggara Timur, petugas harus memikul kotak suara dan menyeberangi sungai berarus deras. Demi mensukseskan penyelenggara pemilu, petugas KPPS Desa Fataatu Timur, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dibantu oleh warga, memikul kotak suara menyeberangi sungai berarus deras. Tidak hanya jembatan untuk menyeberangi sungai Lawaloka sepanjang 100 meter ini, yang merupakan satu-satunya akses bagi aktivitas warga setempat. Meski harus menerjang medan yang sulit, distribusi logistik pemilu berjalan baik dan tidak ada kerusakan apapun. Total ada 30 kotak suara dan perlengkapan logistik lainnya untuk 6 TPS dari kedua desa tersebut. Petugas KPU Kabupaten Tulang Bawang dibantu Polri dan warga juga bekerja keras mendistribusikan logistik pemilu dari Kecamatan Dente Telandas menuju Desa Sungai Burung. 20 kotak surat suara dan juga alat perlengkapan pemungutan suara dikirim menggunakan perahu nelayan dengan menempuh jarak hingga 40 km. Distribusi logistik yang melalui perairan ada 3 kecamatan. Pertama di Rawajitu Timur, Minakjebi, Bola Teladas itu menggunakan speed. Kemudian di Teladas ada 4 TPS di Sungai Burung. Sementara di Papua, aparat gabungan TNI Polri dan Bawaslu melakukan pengamanan ketat proses pendistribusian logistik pemilu, utamanya dari gerakan separatisme. Pendistribusian dimulai sejak 11 hingga 13 Februari untuk 225 TPS yang terbagi dalam 2 daerah pemilihan. Logistik pemilu didistribusikan ke wilayah pegunungan Mimika menggunakan helikopter Polri dan dikawal oleh aparat keamanan. Yang sudah dilakukan mulai dari tanggal 12 dengan tanggal 11 yang kemarin. Nah, itu 4 distrik. Yang pertama itu yang terjauh. Nah, yang hari kedua kemarin 11 distrik. Pendistribusian logistik pemilu berjalan lancar di tengah anomali cuaca yang dapat mempengaruhi penerbangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Raja Keraton Yogyakarta sekaligus Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X membenarkan kabar bahwa ia diminta Presiden Jokowi untuk menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya kabar itu diungkap oleh pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, membenarkan kabar yang menyebut Presiden Jokowi meminta bantuan dirinya untuk memfasilitasi pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sultan mengatakan permintaan itu disampaikan Jokowi saat berkunjung ke kediamannya di Keraton Kilen, Komplek Keraton Yogyakarta pada 28 Januari 2024 lalu. Raja Yogyakarta ini juga menyampaikan jika ia sampai saat ini masih bersikap pasif karena belum ada arahan lagi dari Presiden Jokowi. Namun demikian, Sultan bersedia membantu mempertemukan keduanya apabila sewaktu-waktu ada permintaan. Terkait ide atau inisiatif soal permintaan pertemuan dua tokoh nasional tersebut, Sultan mengatakan bukan dari dirinya.
melainkan datang dari Presiden Jokowi. Sultan pun tak akan mengejar-ngejar Jokowi untuk memastikan kapan pertemuan tersebut akan terrealisasi. Betul, tapi kan saya kan nunggu presiden, kan saya akan menjembatani, ya terserah presiden. Yang ambil inisiatif kan Bapak Presiden sendiri, ya terserah Bapak Presiden. Mau perlu ketemu Mbak Mega yang mau saya fasilitasi, enggak kan gitu. Kalau bisa ketemu sendiri kan ya syukur. Tapi kalau saya kan sifatnya pasif. Nah kalau presiden enggak, tolong buat saya diantar misalnya gitu. Enggak ada ya enggak toh. Ya terserah Bapak Presiden sendiri. Saya kan pasif, bukan oyak-oyak. Sebelumnya, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengatakan dirinya telah bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Selasa 6 Februari 2024. Pada pertemuan itu, Koni mengatakan Sultan bercerita kalau diminta Presiden Jokowi untuk memfasilitasi bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, harga beras di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pandeglang Banten dalam beberapa hari terakhir meroket. Penyebab kenaikan harga beras dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk tingginya permintaan beras akibat maraknya bantuan sosial. Harga beras di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir meroket cukup tinggi hingga menembus Rp16 hingga Rp17.000 lebih per kilogramnya untuk jenis premium. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menyebut penyebab kenaikan harga beras dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya tingginya permintaan beras akibat maraknya bantuan sosial. Di samping itu juga akibat belum memasuki musim panen raya di daerah lumbung pangan karena masa panen diprediksi terjadi di akhir Maret sampai dengan April 2024. Ada kenaikan permintaan, memang ada bansos kan kemarin, ada bantuan pangan, dan ini memang terus terjadi kelonjakan permintaan. Di samping itu saat ini yang biasanya tahun kemarin itu sudah memasuki musim panen, di beberapa tempat memang belum terjadi musim panen. Dan kita untuk impor kan di Januari sampai dengan Maret ini diinformasikan kan ada impor juga ya untuk mengendalikan harga itu. Untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga beras, Pemda DIY akan menambah ketersediaan pangan dan operasi pasar murah di beberapa tempat. Hal itu guna memberikan akses masyarakat dalam mendapatkan beras murah. Sementara itu, harga beras di Pasar Badak Pandeglang, Banten juga terpantau makin melonjak. Hingga Februari saat ini, harga beras tembus Rp17.000 per kilogram. Selain harganya yang naik, para pedagang pun mulai kesulitan memperoleh pasokan beras di wilayah lumbung padi di Provinsi Banten tersebut. Sepanjang saya bangun beras itu, tahun ini paling mahal. Nah kalau biasanya, kenaikannya sampai berapa? 11.000. Tahun di belakang itu. Sekarang yang ke 17.000 ya? Paling mahal, sekarang Sementara salah seorang warga Pandeglang, Rahma, mengaku keberatan dengan harga beras yang saat ini semakin tinggi karena membuat warga semakin kesulitan. 13-14, kapan sih beras turun gitu ya, bisa lebih murah lah gitu seperti semula gitu. Jadi kalau yang banyak pengeluaran itu banyak kebutuhan tuh kayak merasa keberatan banget. Meski banyak yang protes, namun warga tetap membeli beras meski harus mengurangi takarannya karena merupakan kebutuhan pokok. Namun, warga lebih memilih membeli beras medium dibandingkan beras premium. Pemirsa, PT Harta Jaya Karya Tbk resmi mencatatkan namanya di Bursa Efek Indonesia melalui pencatatan penawaran umum perdana saham atau IPO. Didampingi MNC Sekuritas, PT Harta Jaya Karya Tbk melepas sahamnya ke publik sebanyak 480 juta lembar saham atau setara 25% dari modal. Setelah lebih dari 10 tahun menjalani bisnis konsultasi desain dan konstruksi interior, PT Harta Jaya Karya Tbk akhirnya resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia melalui inisial public offering atau IPO. Perusahaan berkode emiten MEJA ini tercatat sebagai perseroan ke-14 di tahun 2024.
dengan penjamin pelaksana emisi efek yakni MNC Sekuritas dan penjamin emosi efek PT Erdika Elite Sekuritas. Dalam IPO perdananya, PT Harta Jaya Karya Tbk bahkan menyentuh level 113 atau naik 10%. Perseroan melepaskan saham sebanyak 480 juta lembar saham atau setara 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Kita sangat bersyukur hari ini proses berjalan lancar dan kalau kita lihat pergerakan sahamnya juga cukup baik ya. Hari ini positif Meja dan walaupun IPO berbarengan dengan 3 yang lain tapi nggak berarti Meja yang papan akselerasi ini hilang dari pantauan tapi benar-benar cukup aktif perdagangan itu. Aksi korporasi tahun ini kami lebih tetap fokus terhadap untuk misalkan membangun UMKM lokal sih yang berhubungan dengan industri housing ini. Target revenue kami tahun ini di angka 63 miliar. Di mana kami yakin mungkin di kuartal 2 udah akan tercapai sih. Setelah melakukan IPO, PT Harta Jaya Karya Tbk akan terus mengembangkan bisnis usahanya, termasuk bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk memperluas industri bidang retail furniture dan retail home living yang cukup besar di Indonesia. Dari Jakarta, Ade Firmansah, iNews melaporkan.